محمد نبينا بنور هدينا. Saya akan menerangkan tentang materi pertama, yaitu pemasaran dan perdagangan. Berbisnis yang moral, yang artinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama, yang produk yang termasuk lingkup marketing Islami, yaitu barang, jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fadilah, NIM 184. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemasaran dan perdagangan yang Islami. Nah, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam masa pandemi ini kita tetap diberi kesehatan yang berlimpah dan selalu bahagia. Amin, 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 amin. Nah, setelah itu saya akan menerangkan tentang materi pertama, yaitu pemasaran dan perdagangan. Nah, perdagangan dalam kamus Wikipedia dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya. Nah, pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang, dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, kalau pemasaran teman-teman adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun potensial. Nah, teman-teman, semua orang yang bekerja dalam institusi tersebut adalah marketer yang membawa integritas, identitas, dan image perusahaan. Sebuah institusi uang menjalankan pemasaran syariah adalah perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu bisnis judi, riba, dan produk. selanjutnya yaitu posisi perdagangan dan pemasaran dalam ekonomi. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia bersumber dari aktivitas bisnis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi pernah mengatakan yang artinya, berdaganglah kamu karena lebih dari 10 bagian penghidupan, 9 diantaranya berasal dari berdagang. Oleh karena itu diperlukan berbisnis yang moral, yang artinya adil, jujur, dan tidak merugikan pihak manapun. Ada 3 praktik bisnis yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu transaksi penjualan, yang kedua transaksi pembelian, dan yang ketiga yaitu pembelian secara kredit. Sedangkan dalam pemasaran yang secara umum adalah suatu proses sosial antara individu dengan kelompok guna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan dengan cara menciptakan atau mempertukarkan barang atau produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Dalam hal ini, pemasaran Islam memiliki posisi yang sangat strategis karena pemasaran Islam memiliki strategi yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oke, saya akan memaparkan materi mengenai perdagangan dan hablum minan nas dalam kedudukan horizontal. Dalam pandangan Islam, perdagangan merupakan aspek kehidupan yang telah dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam setiap kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini telah mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor real. Dalam sistem ekonomi Islam karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor real. Nah, sistem ekonomi Islam ini lebih mengutamakan sektor real dibandingkan dengan sektor moneter. Keutamaan sistem ekonomi yang telah mengutamakan sektor real seperti ini dalam pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang telah terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor real karena lebih nyata dan lebih kelihatan
Kemudian dalam Islam, kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama yang memiliki nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan material, juga memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, juga telah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usaha perdagangan di dalamnya itu memiliki tujuan-tujuan dengan memiliki watak-watak khusus yang bersumber dari tata nilai samawi. Watak-watak khusus itulah yang merupakan ciri-ciri perdagangan yang Islam, yang bersifat Islam. Nah, watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islami dengan perdagangan yang lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam. Karenanya, di dalam tidak diperkenalkan apa yang disebut dengan zero sum game, dalam pengertian keuntungan seseorang telah diperoleh atas kerugian orang lain. Nah, keuntungan atas diperoleh dari kerugian orang lain. Dengan kejujuran dan aspek spiritual senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya. Dalam usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Perdagangan yang dilakukan secara tidak jujur mengandung unsur penipuan atau penogoror, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis jelas merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Jadi mengutamakan sistem kejujuran dan tidak memiliki keuntungan dari kerugian atas orang lain. Terima kasih. Kemudian akan dipaparkan oleh Mas Gandhi. Kerangka konseptual dan pemasaran yang Islami. Adapun konsep-konsep pemasaran dalam Islam antara lain yang pertama produk Islami atau Islamic Product Thayyibah. Baker Ahmad Asy'aran membagi pasar halal dari segi produk. Yang pertama makanan, maksudnya makanan yang halal untuk dikonsumsi. Tanda umumnya memiliki label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Yang kedua gaya hidup, seperti kosmetik yang halal, bebas dari alkohol atau derivasi hal haram lainnya. Ketiga jasa, seperti keuangan, perhotelan, dan logistik Islam. Sedangkan Faizal Rifai mengemukakan 10 jenis produk yang termasuk lingkup marketing Islami, yaitu barang, jasa, pengayaan, pengalaman, peristiwa, tokoh, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Yang kedua, praktek harga Islami atau Islamic Pricing Practice. Pelaku bisnis di pasar muslim harus memperhatikan beberapa hal tentang penetapan harga atau pricing practice. Yang pertama, menunjukkan dan menciptakan kesadaran bahwa harga mereka adil bagi konsumen dan untuk dunia. Yang kedua, hindari margin keuntungan yang berlebihan karena dapat disalahartikan menjadi tidak adil atau serakah. Yang ketiga, karena pasar muslim seperti pasar-pasar lainnya yang terdiri dari konsumen dengan berbagai daya beli, perusahaan dapat membangun niat baik dengan menyediakan produk berkualitas baik dengan harga terjangkau untuk konsumen yang kurang mampu. Praktek harga merupakan kewajiban agama bagi penjual dan pembeli untuk bertindak dan bertanggung jawab berdasarkan tanggung jawab bersama untuk mengatur harga. Penjual dan pembeli harus berjuang demi menetapkan harga adil. Harga tersebut mengakui hak penjual mendapatkan keuntungan dan hak pembeli memperoleh apa yang dibutuhkan dengan harga adil. Yang ketiga, promosi Islami atau Islamic Promotion. Salah satu konsep promosi Islami dibangun atas beberapa aturan. Yang pertama, penolakan terhadap manipulasi tingkat tinggi atau taktik penjualan menyesatkan. Yang kedua, menghindari promosi penjualan yang menggunakan penipuan. Yang ketiga, menghindari promosi produk yang dianggap haram. Yang terakhir, menghindari penggunaan pendekatan tertentu seperti seksual, emosional, rasa takut, dan sebagainya. Contoh, menggunakan wanita berpakaian renang untuk mempromosikan mobil. Terima kasih.